Baik, terima kasih Pak Kusdil selaku moderator pada kesempatan perkuliahan di siang yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat pada dosen kita selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan Zoom kali ini. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen dulu. Mana dia share screen? Bagikan. Oh ini. Oh ini ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Bagaimana nih caranya? Nah, ginilah pokoknya. Udah nampak Pak Kusdil? Oke, baik. Langsung saja. Judul materi yang akan saya presentasikan yaitu metode dalam filsafat pendidikan Islam. Metode dalam filsafat pendidikan Islam adalah bukan hanya membahas tujuan dan hakikat pendidikan, akan tetapi juga menyentuh metode yang digunakan dalam mencapai tujuan keislaman. Dalam konteks pendidikan Islam, metode pembelajaran memegang peran penting untuk membentuk akhlak, karakter, dan pengetahuan peserta didik. Nah, dengan pemilihan metode yang tepat, maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip keislaman dan kondisi peserta didik serta lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian perlu juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai ketauhidan dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya, di poin kedua, yaitu metode apa saja yang dapat digunakan. Salah satunya, ada 3 di sini. Bayani, Irfani, dan Burhani. Terdapat dalam makalah juga sudah dipaparkan bahwa untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal, maka dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam metode mengajar yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang tersedia dan sebagainya harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan metode dalam filsafat pendidikan Islam. Faktor yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, jadi tujuan pendidikan dalam Islam harus kita lihat yang menjadi faktor dalam memilih metode. Artinya, jika tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak mulia, maka metode keteladanan dan pembiasaan akan lebih relevan. Artinya, menjadi suri tauladan. Pendidik dapat menjadi suri tauladan. Kemudian yang kedua, karakteristik peserta didik. Nah, faktor yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu materi pembelajaran.
Jenis materi yang diajarkan juga akan mempengaruhi pemilihan metode. Yang bersifat hafalan mungkin lebih cocok dengan metode ceramah, sementara materi yang membutuhkan pemahaman dan penalaran yang lainnya mungkin lebih baik menggunakan metode diskusi ataupun kerja kelompok. Selanjutnya yang keempat, faktor yang keempat yaitu lingkungan belajar. Nah, dalam faktor lingkungan belajar ini sudah sangat kita ketahui bahwa dengan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran belajar mengajar itu sangat berperan penting. Selanjutnya, yang kelima, dasar filosofis pendidikan Islam. Maksudnya yaitu filsafat pendidikan Islam yang mendasari proses pembelajaran juga berperan penting. Nah, prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat akan menjadi landasan dalam memilih metode yang relevan dan bermakna. Selanjutnya, yang keenam, faktor yang keenam yaitu ketersediaan sumber daya. Nah, ketersediaan sumber daya sama seperti merujuk ke lingkungan belajar tadi. Dan yang terakhir, faktor agamis. Nah, faktor agamis ini maksudnya yaitu pendidikan Islam menekankan pada nilai-nilai agama. Nah, sehingga metode yang digunakan haruslah sesuai dengan ajaran Islam dan dapat menumbuhkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kereligiusan. Selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri metode yang efektif dalam filsafat pendidikan Islam. Di antaranya ceramah, metode ceramah. Sudah tidak kita pungkiri lagi, metode ceramah juga sangat sering dan popularitas digunakan dalam dunia pendidikan belajar mengajar. Selanjutnya yang kedua, ciri-cirinya yaitu interaktif dan partisipatif. Interaktif dan partisipatif. Nah, partisipatif. Yang artinya dengan cara diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi harus menyesuaikan dengan karakteristik individual siswa tersebut, seperti minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Kemudian yang keempat, fleksibel dan relevan. Yang kelima, menggabungkan teori dan praktik. Nah, jadi setelah teori pasti adanya praktik. Jadi supaya anak-anak itu juga tidak membosankan menurut mereka. Selanjutnya yang keenam, ciri-cirinya yaitu berorientasi pada pembentukan akhlak. Ini pembentukan akhlak. Jadi tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlak mulia. Nah, maka dari itu metode pembelajaran haruslah mampu menanamkan nilai-nilai luhur Islami dari siswa tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, memotivasi belajar. Nah, ciri-cirinya itu dapat memotivasi belajar. Yang kedelapan, dapat mendorong berpikir kritis. Nah, kemudian yang kesembilan, memanfaatkan berbagai macam media dengan media yang bervariasi. Medianya itu baik seperti gambar, video, audio, visual, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-10, cirinya yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam arti, suasana yang menyenangkan itu juga kondusif dan akan membuat siswa lebih termotivasi serta bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, cirinya yaitu evaluasi yang komprehensif. Maknanya yaitu tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tapi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan siswa dan efektivitas metode yang digunakan. Baik. Nah, kesimpulannya bahwa metode dalam filsafat pendidikan Islam bukan hanya membahas tentang teknik